Bahkan dalam kehidupan kami berdua yang sudah hampir 30 tahun menikah ini pun juga dinamika konfliknya perlu harus dipahami dengan tiada henti. Tenangkan hatimu, afirmasi pikiranmu, perasaanmu ketika kemarahan itu begitu sangat mengganggu di pikiran kita. Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi cerdik menyikapi situasi ini. Kalau kita tidak cerdik, kita akan kalah dengan dunia ini. Ojo mandek. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah perenungan tentang memperalat kebaikan. Tadi pagi saya khotbahnya sama, bacaannya sama, tapi temanya beda, itulah Alkitab. Tadi pagi jam 7 saya khotbah di Lawang dan perenungannya diberikan tema mengisahkan cerita Alkitab. Jadi kita belajar terus untuk cerita Alkitab itu menjadi sebuah kisah yang terus akan menjadi pelajaran berharga buat kita. Dan hari ini dengan hal yang khusus, saya akan menggumuli bersama Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita akan coba bacaannya tetap sama, Amos 8:4-7. Kalau Bapak Ibu takjak membaca ini semuanya, nanti waktunya habis. Tadi panitia udah bilang, Pak, 30 menit. Siap. Gitu. Pak, 30 menit. Lah terus gimana saya ngomong? Nggak mau kamu. Gitu, nggak mungkin kan? Siap. Gitu ya. Nah, oke. Amos kita akan baca. Hanya berapa ayat itu. Yuk, Bapak Ibu buka. Yang bawa Alkitab, boleh. Ya. Dibaca bareng-bareng sekeras-kerasnya nanti Mazmur, sebagai Mazmur tanggapan, 1 Timotius, Lukas nanti akan saya jelaskan. Ada hal-hal yang memang perlu kita pahami bersama dalam konteks bacaan kita ini. Yo, sudah ketemu? Amos 8 ayat 4-7 yang demikian kesaksian firman-Nya. Yuk. Dengarlah ini, kamu yang tidak orang miskin, tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya apapun, tidakkah itu seluruhnya naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Diberkati setiap orang yang selalu rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, apalagi yang suka memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Sebab pegangan saya dan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Mari kita selalu menyanyi apa? Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selama kita ngikut Yesus dan kita nggak percaya bahwa firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, ya wes nggak usah melo jadi wong Kristen. Itu. Tapi kalau kita percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka mari kita pegang teguh iman kita. Lek perlu pertahanannya sampai elek, sampai tuwek, sampai Surabaya. Asli Surabaya. Seneng nggak? Mau di Lawang tak pancing sampai elek, sampai tuwek, sampai sedo, Pak. Sedo. Kita curi. Iya kan? Masa orang kita curi mate. Malang ketang. Iya, karena dibalik kan. Sampai elek, sampai tuwek, sampai sedo, Pak. Wah. Angel dijak model Surabayaan gitu. Yo next. Gitu. Ya, kita baca. Rai benar. 3, 2, 1. Berbuat baiklah kepada semua orang, bukan karena mereka baik, tetapi karena kamu baik. Iya kan? Kamu baik. Kenapa Pak Pendeta kok saya harus baik? Allah di kalau jam mulai kena penalti aku. Aman 19. Aman Pak Sony, aman. Waktu kena penalti Bapak langsung prit gitu ya. Siap. Yuk coba. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku menyatakan
Jadi kalau Roy Bennett mengajarkan jangankan orang lain baik, tapi kan Allah baik. Matius 22 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti. Artinya Allah selalu mengajarkan kita itu aktif, bukan pasif. Bertindak, bukan menunggu. Melakukan sesuatu, bukan menunggu orang lain melakukan sesuatu. Dan apa yang kita lakukan? Kebaikan. Next. Mana kebaikan? Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Makna kebaikan adalah Perilaku terpuji yang bersifat konstruktif, penuh dan mendatangkan manfaat bagi diri maupun orang lain. seringkali. Dilakukan tanpa harapan. Harusnya ini kan logika berpikir secara spiritualnya ini kan. Tapi kalau logika berpikir secara kemanusiaan kita, hei, tanpa imbalan. Aku wis tandang gawe gak karu-karuan rek. Dadi panitia yang diari durung apa-apa aku wis tekan di kene. Ngono kok gak dilem kok malah sini mung dilokno tok. Tapi gak ada. Di sini gak ada. Wah, Tidak ada satu. Bibi Naomi is the tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini kan. Jadi ini dia, ya. Tetapi apakah bisa kita memiliki sebuah pengharapan bahwa saya akan melakukan sesuatu tanpa imbalan? Lihat dulu konteksnya. Pada titik tertentu kita bisa berbuat sesuatu tanpa imbalan loh. Dan itu harus kita lakukan dengan tulus. Saya hobinya berkunjung Bapak Ibu selama jadi pendeta 30 tahun. Sekarang udah emeritus. Saya kayaknya sejak saya di Karangpilang dulu Mas Agus, Mbak Ika itu masih belum ada Theo ini sudah segede ini. Ya, gaya saya ya kayak begini, ngomong saya ya kayak gini, dolan saya, kunjungan saya ya tetap tidak berubah sampai masa pensiun. Maka ketika setiap saya berkunjungan, setiap saya mendatangi orang yang sedang mengalami kedukaan, ya tentu apa yang saya lakukan kan dengan hati, bukan karena ada tendensi. Tapi kan pendeta Pak, iya. Tapi kalau pendeta juga dilakukan oleh seluruh anggota majelis, juga setiap warga jemaat, apalagi kalau di kelompok Bibi Naomi yang pada akhirnya nanti jadi jemaat, semuanya saling melayani. Wow, gereja akan diberkati. Dan kewajiban kita apa? Menjadi berkat. Next. Apa kata dunia tentang kebaikan? Apa kata dunia? 1. Hati-hati. Ayo dibaca yang agak lebay gitu. 3, 2, 1. Hati-hati. Kamu selamatkan orang. Ini real. Hati-hatilah. Ojo apa-apa banget. Dan lu apa-apa banget ntar lah ada orang lain memanfaatkan lu gimana? Mabuk lu nanti. Habis lu, rugi lu, ancor lu. Ancor aja nak triwan. Ancor. Tapi memang dunia ngomong kayak gini kok. Makanya seringkali orang Kristen tuh maunya pengen berbuat baik, tetapi dia terkendala dengan kalimat ini. Awas dimanfaatkan, awas dimanfaatkan. Ya. Yang kedua, 3, 2, 1. Berbuat baik, pakailah hikmat agar tidak dibodohi orang. Lagi-lagi be careful, hati-hati. Ntar kalau lu dibodohin orang, rugi lu, hancur lu. Apalagi kalau kamu punya usaha dan kamu salah dalam mengatur strategimu, kamu dibodohin orang, dia kelihatannya datang sebagai malaikat, ternyata dia adalah setan. Hancur lu. Akhirnya membuat kita apa? Yang terjadi 3, 2, 1. Kalimat Di atas memuaskan semangat kita berbuat baik atau justru menggoyahkan. Dua kalimat itu menguatkan atau menggoyahkan itu? Yang pasti menggoyahkan. Walaupun pada akhirnya next, ya. Pada akhirnya ini 1. Akibat pernyataan di atas ada beberapa sikap yang diambil seseorang. 1, 3, 2, 1, baca. Tetap Berbuat baik jika orang lain memanfaatkan. ya kan? Ada orang yang tanpa harus berpikir orang lain ngomong apa terserah lu deh. Tuhan mengajarkan aku tentang kasih. Tuhan mengajarkan aku tentang menolong orang miskin. Tuhan mengajarkan aku karena dia sudah memberi dirinya untuk aku. Darahnya, tubuhnya telah diberikan untuk aku. Lah sekarang aku tinggal melakukan sesuatu yang mungkin gak terlalu besar. Tapi kan bisa jadi orang lain bikinnya lain.
Awas lo, hati-hati lo, dimanfaatkan. Ya. Ada yang nekat kayak gitu. Next, yang kedua, 3, 2, 1. Ini yang bahaya. Gereja kalau dalam pelayanannya sudah kejentok sama perkara ini, maka ketika kita berhenti, maka gereja itu tidak jalan. Persekutuan itu kalau dihiasi dengan yang begini-begini, walaupun memang ada, tidak mungkin enggak. Tapi kalau ada dan segera sadar kembali balik, bagaimanapun juga segala sesuatu adalah dari, kok lali? Roma 11:6. Sebab segala sesuatu adalah dari, oleh, kepada, bagi dialah kemuliaan sampai. Itu semangatnya adalah karena apa? Dalam Roma 11 ayat 36, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui Rasul Paulus, "Hai, kowe duwe klambi koyo ngono iki lho, kondi. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Hai, HP-mu bolak-balik ganti lho, kondi. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hai, kaosmu kok seragam? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hai, bojomu kok anyar? Lah itu warning. No! Blind. Pak, itu kan diajari Pak Pendeta Sony apa? Itu Pak, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, maka bojo saya ganti kartu dewe. Kali sholat. Oke, ya. Dia udah mengambil keputusan enggak. Kalau udah mengatakan enggak, artinya dia membatasi kebaikan itu dari cara pandang Dia, bukan dari cara pandang Allah. Andai kan Allah melihat kita ini manusia berdosa, kira-kira ada nggak di antara kita yang layak untuk diselamatkan? Yang layak? Ya, no. Ya, nggak ada. Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa 23-nya bahwa semua manusia itu berdosa, titik. Lho Pak, aku enggak, iya, tapi yang diarani dosa kowe odo perkara karena saya ngerampok, saya maling, boten. Kadang-kadang kita melihat menginginkannya udah berdosa, itu Tuhan Yesus katakan begitu. Pikiranmu mulak-malik gak karu-karuan menghadapi masalah hidup, hatinya sepertinya kayak hancur-hancur. Itu kita udah berdosa. Kita lupa bahwa Allah itu punya karya yang besar melalui Yesus Kristus. Ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Please, namanya diri mancep ning kono, karya Tuhan itu dahsyat buat kita. Tidak ini yang kita ambil keputusan. Tapi ada yang lebih konyol lagi, judul yang ketiga. Kita baca 3, 2, 1. Ada juga orang lain yang justru memanfaatkan kebaikan orang untuk Cari dan ini yang disebut dengan memperalat. Ini masalahnya. Ada. Bahkan kadang-kadang orang miskin loh dihancurin malah. Dia tahu miskin, tetapi justru kadang-kadang kalau ada peluang, nek perlu ya sikat dia, nggak peduli mau mati mau apa terserah dia. Itu manusia. Lek kadung ngapi koyo malaikat, toh lek kadung lek koyo raja setan. Itu manusia. Dan itu ada di dalam setiap kita masing-masing karena kita punya ego kan. Nah, ego kita itu mengalami tekanan yang begitu sangat menyakitkan, biasanya kita akan melawan. Tapi kadung lawan kita lupa. Pokoknya sebenarnya kita lawan. Nah ini akhirnya kita bisa memperalat kebaikan padahal di tengah-tengah situasi yang kritis, situasi yang tidak menyenangkan. Contoh ketika kemarin ada demo sampai omai buya-buya amblas, ya kan? Omai sama mana? Eko Patrio, duduk Eko sing iku mau lho. Mas Eko iku enggak. Omamu aman Mas di Mas Eko. itu Pak. Iya. Oh iya. Sing penting omai Mas Eko aman. Iya toh? Uya Sri Mulyani, terus Nafa Ubah, coba
Itu kan memperalat kebaikan. Di situasi yang kayak gitu, demo tujuannya baik, ternyata ngancurin, merusak, merampok, coba, ngeri. Dan orang bisa berlaku kayak gitu. Dan manusia itu memang jahat pada dasarnya. Oke, kita baca yang bawah. Untuk itulah, jangan sampai kita memperalat kebaikan untuk hal yang tidak benar. next. Oke, ciri-ciri memperalat kebaikan, motif egosentris. Jadi orang kalau udah berpikir egosentris, dia akan berpikir, oleh apa tuh? Apa oleh apa rek? Nyambut getar ini apa oleh apa? Oleh gak ono oleh ya percuma apa aku ngoyo. Belani awakmu sampai tarik wangi mate koyo ini. Remuk koyo ini. Ancur koyo ini. Bisa jadi ketika orang udah marah, egonya bisa keluar. Dan itu bisa membahayakan. Dan akhirnya kita tidak lagi memiliki jiwa melayani lebih sungguh melayani lebih sungguh. Yuk, terus. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, egosentris ini lawannya hanya melayani karena Tuhan sudah melayani kita, mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi kan ini selalu akan ada. Orang bisa saja memanipulasi sesuatu untuk kepentingan diri. Hal baik dikatakan tidak baik, hal tidak baik dikatakan baik karena dia hanya ingin memanipulasi supaya dia untung. Itu cirinya. Yang ketiga, kebaikan yang bersyarat. Penting aku didelok wong ae. Nah kita melayani dengan tulus ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan ini tulus. Ya, sing ngukur sapa? Sing ngukur Gusti, sing ngukur Tuhan. Nah, awake dhewe yang mau ngukur kita aku wis tulus apa durung belum tentu karena seseorang berdiri di sini kayak saya. Tidak semua orang melihat saya, tidak semua orang memahami saya, tidak semua orang mengerti saya. Bahkan dalam kehidupan kami berdua yang sudah hampir 30 tahun menikah ini pun juga dinamika konfliknya perlu harus dipahami dengan tiada henti. Apa meneh gak iki wis gak duwe jemaah ta. Tangi turu PT takut bayi. Tanya istri saya. Untung gak stres, lama dekat rumah sakit jiwa kan. Ya, jadi nanti kalau saya masuk rumah sakit jiwa tolong dijenguk ya. Jadi lah isu itu ya sudah sih gitu katanya istri saya. Aduh, wong miara pendek papat ya ngegeger negara. Lah piye lah tukaran ya, Mak? Dikabiuke lho, Mak. Ada babon padahal babon baru dapat tak taruh sudah disikat jebrek. Aduh, tak taruh mana lagi masuk ruang tamu. Ini ya, yang terakhir memanfaatkan Tuhan. Ya. Kok bisa, Pak? Iya, bisa. Dia hanya berpikir bahwa ketika aku ini, maka aku akan ini. Loh, apa salah, Pak? Enggak. Tetapi apakah setiap pelayanan kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan kita? Tidak selalu. Tetapi Tuhan selalu memberikan berkat sesuai dengan kehendaknya dan diberikan kepada kita semua tepat, semua indah, semua pas pada waktu. Gitu. Itu tadi. Semua pas pada waktunya. Kenapa? Karena Allah itu baik. Itu pada dasarnya. Ya. Bahwa ketika saya melayani tetapi saya tidak dengan motivasi apapun, nggak mungkin. Setiap kita itu pasti punya motivasi dalam proses kita memberi diri. Tetapi ojo sampai memberikan satu tuntutan kepada Tuhan. Tuhan, aku melayani lo ya. Bojoku kudu ulang ngarep wis langsing lo ya. Aku mau bojoku ketemu. Sorry mah, bukan ini. Nah, saya menerima dia apa adanya. Sampai hari ini tuh kalau saya kekurangan gula, saya hanya memandang dia aja manisnya muncul. Ya, alamat gak dinasarmu. Ya, next. Ya, nih menurut Alkitab, satu kita baca. Sejak zaman dulu sudah ada.
ada kecurangan dan penindasan terhadap orang-orang miskin dengan memanfaatkan kebaikan dan kelemahan mereka. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat realitas. Hidup ini bukan mimpi. Hidup ini nyata. Sehingga ketika kita berada pada titik yang tidak baik-baik saja, ojo gampang hatinya bergetar, pikirannya kacau, perasaannya habis, semangatnya tidak ada, optimismenya hancur. No, sejak zamannya Amos sudah ditunjukkan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pembesar kepada orang kecil. Zamannya Amos ribuan tahun yang lampau, dan itu real ada. Makanya ketika GKI membuat sebuah tema yang seperti itu, memperalat kebaikan, bagi saya itu menarik gitu. Ya, saya tanya ke Bondowoso, kemarin saya karena bisa melayani di GKI Bondowoso juga, apa temamu hari ini? Wah, kami khusus tema keluarga Pak. Mereka hanya ngambil di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-7 itu aja. Nah ini hal yang paling kita pahami. Pada dasarnya yang namanya hal tidak baik itu selalu akan ada. Sejak awal dhewe lahir procot sampai awal dhewe kok mati ku ono. Gak iso enggak? Oke. Nah. Tetapi Amos 3:21 mengingatkan bahwa Tuhan sesuka, Dia tidak akan melupakan perbuatan jahat mereka dan akan menghukum mereka. Punishment-nya Tuhan itu sanggup memberikan ribet. Ya. Tapi Tuhan juga akan memperlakukan punishment-nya ketika kehendaknya dilanggar oleh manusia. Ketika manusia berlaku seperti Fir'aun, Allah sanggup menunjukkan punishment-nya. Itu yang harus kita yakini. Tetapi ketika kita melihat situasi yang kayak gini, pikiran kita kan kadang-kadang melok marah kan. Apa Tuhan itu enggak ada orang kayak kita mau dibunuh sekalian lah wes ah. Tapi kan enggak bisa kayak gitu. Wah itu kurang ajar sama aku, mestinya Tuhan dia itu ketika jalan kaki ke Suwandong botol langsung jungkel, batu metu getih, mari ngono rambutnya rontok, mari ngono sikile keselio, mari ngono udele bodong. Doa apa lagi yang akan kau ucapkan gitu. Ini situasi yang harus kita pahami. Allah akan membalaskan. Oke. Ibrani 10 ayatnya yang ke-30. Bukan. Ayo cepet-cepetan. Buka lagi lah. Yang bisa baca duluan bisa pulang dulu. Ayo. Benar. Roma ayat 2. Ibrani berapa? Siapa yang udah nemu? Iya. Oke. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Aku akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Itu bukan cerita masa lalu yang hanya pepesan kosong bro. Itu adalah cerita Alkitab yang memang itu pasti dinyatakan ketika Allah menyatakan seperti itu. Apalagi diulang kembali, tidak hanya di zamannya Amos, diulang kembali pada zaman di mana surat Ibrani ditulis. Jujur katakan kok ya, Allah sanggup menghukum, pembalasan adalah hakku, bukan kamu yang membalaskan. Maka pada porsi tertentu, tenangkan hatimu, afirmasi pikiranmu, perasaanmu ketika kemarahan itu begitu sangat mengganggu di pikiran kita. Sehingga kita menjadi teduh, kita menjadi tenang, kita menjadi percaya bahwa Tuhan sanggup mengelola perasaanku, Tuhan sanggup mengelola kemarahanku, Tuhan sanggup menghancurkan ketidakberesan dalam hati. Karena memang Allah bertindak. 3. Kita baca 3-4. Mari Pahamilah sifat Tuhan di zaman Amos. Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil. Allah itu kasih. Ya. Allah itu baik. Itu Allah itu baik. Ya 4-3-4 Kidung Jemaat apa lagunya? 4-3-4 Kidung Jemaat apa lagunya? Aku ratakan gue ora. Ayo saya golan 4-3-4. 4-3-4. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi kapal. Nah, iya sih ngomong wes. Ya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Itu diajarkan kepada kita nih. Tetapi Allah juga adil, bukan berarti ketika
orang melakukan hal buruk, Allah akan membiarkan wis karep wis. Ndak iso. Tuhan tetap akan bertindak dengan caranya. Walaupun kadang-kadang manusia ingin menghadirkan dirinya sebagai seorang hakim, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Allah dalam menunjukkan kuasanya untuk menghadirkan reward dan untuk menghadirkan punishment. Next. Ya. 1 Timotius. Ini yang diajar kepada kita. Kejahatan timbul di masa lalu sampai pada masa yang akan datang. Tidak hanya hari ini saja, tapi akan datang. Tetapi di dalam 1 Timotius 2, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius anak rohaninya dalam mendampingi jemaat Efesus. Rasul Paulus menghendaki itu supaya kita sadar bahwa ya memang manusia itu pada dasarnya jahat. Roma 3:23 bahwa manusia itu memang penuh dengan dosa. Tetapi kasih karunia Allah itu ada nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyata. Sehingga ngelingi saya, ngelingi panjenengan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup membenarkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup melakukan karya apapun buat kebaikan kita. Ini yang mendorong kita untuk tidak menjadi pesimis. Oh berarti aku hancur Pak, aku iso bangkit lagi Pak, aku elek, aku nggak bener, aku rusak, aku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab juga mengajarkan tentang orang yang paling jelek gitu loh. Tuhan penuh kasih. Juga kalau kita terbelenggu pada perasaan kita, aku jelek, aku nggak bener, aku mau salah, aku wis perilaku wis nggak karu-karuan, aku wis tukang bikin ulah dan macam-macam. Ingat, Tuhan Yesus penuh kasih. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan karya kasih-Nya yang begitu besar. Di mana Pak contohnya di Alkitab? Yohanes pasal 8. Ayo dibuka. Yohanes pasal 8. Ya. Pada ayat 1 sampai 11 dikatakan bahwa ada peristiwa yang usik duwowo. Iya. Iya, kurang 5 menit. Ya. Yohanes pada pasal 8, saya enggak usah dibuka karena kurang 5 menit. Ya. Gak ada aku madu dari gerakan. Pendeta itu lihat ngomong dan mari itu malah puji Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Apa ceritanya? Perempuan kedapatan berzina. Ketika dia berzina, tambah 5 menit ya, dari 10 ya. Ya, apa ya? Kedapatan berzina dan orang banyak datang ingin menghukum dia. Dan ketika orang banyak datang ingin menghukum dia, Yesus ngomong apa? Apakah ada di antaramu yang tidak berdosa? Ingat ya? Terus apa yang dikatakan orang banyak itu? Nggak, no, kliwis, nyingkrih, mari Yesus sakon. Adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu ngomong, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia lalu diampuni dan langsung selesai. Itu kebaikan Tuhan. Dan gak ono di dunia ini sih model kebaikannya kayak Yesus. Ya, gak ono. Yesus yang mengajarkan kita betapa ia bisa menerima kedahsyatan dari kerusakan seseorang. Oke? Ya, selalu menjadi teladan, itu yang diajarkan Yesus. Untuk hidup yang bermartabat, ini menjadi hal yang penting untuk menjadi bagian yang harus kita gumuli dan kita jalani dalam perjalanan kita untuk tidak menjadi orang yang gampang memanfaatkan kebaikan. Selalu menjadi teladan iman yang baik di tengah masyarakat duniawi. Dengan tiada henti menaikkan doa syafaat, ini penting karena ini adalah perintah pertama di ayatnya 1-2 sebenarnya. Tapi saya tempatkan di bawah. Pak, kenapa Pak orang-orang besar itu harus didoakan? Bapak Ibu, penindas itu orang besar atau orang kecil? Walaupun orang kecil bisa, tapi kebanyakan yang melakukan penindasan, penyiksaan, penghukuman, main hakim sendiri orang besar. Makanya di gereja kita tetap doa syafaat itu menjadi hal penting. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mendoakan negeri ini. Mendoakan supaya para pembesar kita itu tidak melakukan dan memperlakukan rakyat kecil dengan tindakan yang semena-mena. Next. Ya, inti perumpamaan ini Bapak Ibu. Jadi ini perumpamaan ini hanya untuk mengajarkan kepada kita bahwa cerdik dalam menyikapi segala sesuatu. Perumpamaan itu kan sulit dipahami. Orang bendahara yang tidak jujur, itu karena Tuhan kok mendukung bendahara yang tidak jujur? Enggak. Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi cerdik menyikapi situasi ini. Kalau kita tidak cerdik, kita akan kalah dengan dunia ini. Ojo mandek di saat kita mau melakukan hal baik.
Tapi harus cerdik, gak cerdik kita nanti betul-betul itu tadi ayat apa itu 1 dan 2 dimanfaatkan dan harus dengan hikmat. Itu bisa terjadi atas diri kita. Oke, next. Nah, nih pesan-pesan spiritual. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Mengajarkan pentingnya menggunakan harta duniawi secara bijak untuk kebaikan jangka panjang. 2. Menggunakan kecerdikan duniawi untuk tujuan rohani, yaitu mendapatkan tempat di rumah Allah. 3. Menggunakan harta duniawi untuk memperluas kerajaan Allah. Tujuan utama kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan utama. Catatannya 3, 2, 1. Cara kita mengelola mencerminkan siapa Tuhan kita. Jadi kalau kita disadarkan lagi tadi dari Roma 11 ayat 36, awake dhewe tansah selalu akan ingat. Kowe duwe rambut dawa iku sapa? Kowe rambutmu iso dadi putih kok sapa? Kowe kok iso sampai butak kok sapa? Iya toh? Kan gak mungkin aku tak membutakkan diri tak jabutane, gak iso. Aku ya ora roh rontoke ya paling ning ngore kasur, rontok ngene bantal gitu. Ya, istri saya enggak tahu kapan rontoknya rambut saya juga enggak tahu. Oke. Next. Nah, 3, 2, 1. Semua orang ingin berbuat baik, tetapi kata orang tadi ada 2. Ya kan? Ada 2. Ya, hati-hati dimanfaatkan dan harus bersikap bijak supaya kita tidak salah langkah. Bagaimana sikap kita? Ayo, ada yang membuka Matius 5 ayat 6. Ada yang membuka Roma 12 ayat 21. Ada yang membuka Galatia 6 ayat 9. Kita baca. Matius 5 ayat 6. Siapa yang udah nemu? Ya, silakan Robert. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu Tuhan. Gak ono mandeke untuk kita terus mencari kehendaknya, terus mencari kehendaknya, terus mencari kehendaknya. Yo, Roma 12:21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya Allah. Itu firman Tuhan loh. Oke, terakhir Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang mau? Ojo jemu-jemu berbuat kan? Walaupun peluang untuk kita ditipu orang ada, peluang kita untuk dimanfaatkan orang ada, tetapi jangan jadi orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Nanti dunia akan hancur kalau perilaku orang Kristen kayak gitu. Next. Oke. 3, 2, 1. Perbuat baiklah meskipun dunia menanggapi berbeda karena kebaikan. 2. Ini kan? Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Wah, ini pertobatannya Saulus yang dahsyat, mati loh keuntungan. Dia kalau mati untung loh. Saya untung sih ditinggal. Lah ada warisannya. Ya. Oke, next. Tuhan menghargai kebaikan kita, tidak mungkin. Saya selalu diilingi Mbak Ika zaman saya sekarang bilang hukum tabur tuai, bosing ngomong iling bukan. Hukum tabur tuai itu juaman tahun gak enak. Oke, next. Yuk. 3, 2, 1.